Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Ketemu lagi dalam pembelajaran fikih kelas 6. Kali ini kita belajar tentang minuman halal dan haram. Seperti halnya makanan, minuman merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia karena sebagian besar tubuh kita terdiri dari cairan. Untuk itu, minuman merupakan salah satu yang harus diutamakan atau menjadi kebutuhan pokok bagi manusia. Akan tetapi seperti halnya makanan, minuman juga ada yang dihalalkan dan ada yang diharamkan dalam Islam. Untuk itu, sebagai seorang muslim, kita wajib mempelajari dan mengetahui mana minuman yang halal dan minuman yang haram, agar kita bisa menghindari minuman-minuman yang dilarang atau yang diharamkan. Oke, yang pertama kita bahas tentang minuman halal terlebih dahulu. Apa itu minuman halal? Yaitu minuman yang diperbolehkan untuk diminum sesuai dengan ajaran Islam, di mana syarat-syarat minuman halal diantaranya 1. Minuman tersebut terbuat dari bahan yang halal. Syarat yang kedua, minuman tersebut harus baik bagi tubuh kita, artinya tidak menimbulkan penyakit, akan tetapi menyehatkan. Kemudian syarat yang ketiga, minuman tersebut harus bersih, suci, dan tidak mengandung najis. Tentang minuman yang halal, diriwayatkan hadis riwayat Baihaqi yang artinya dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, air itu tohir, suci dan menyucikan, kecuali jika air tersebut berubah bau, rasa, atau warnanya oleh najis yang terkena padanya. Kemudian kriteria-kriteria minuman halal. Apa saja yang termasuk minuman halal? Di antaranya yang pertama, tidak membahayakan tubuh. Artinya, setelah kita meminumnya, tidak membahayakan tubuh, akan tetapi menyehatkan tubuh. Nah, itu berarti termasuk minuman yang halal. Kemudian kriteria yang kedua, air atau cairan yang telah hilang sifat memabukkannya. Jadi segala sesuatu yang memabukkan itu tidak halal, artinya haram. Walaupun itu sedikit, walaupun itu setetes, itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Kriteria yang ketiga, air yang tidak mendatangkan mudorot, artinya tidak mendatangkan kerugian bagi tubuh kita. Apabila air tersebut mendatangkan kerugian bagi tubuh kita, menimbulkan penyakit misalnya, maka itu tidak dihalalkan. Kriteria yang keempat, air tersebut suci dan tidak terkena najis. Apabila sudah terkena najis, maka itu sudah tidak dihalalkan lagi. Nah, contoh-contohnya apa minuman halal? Banyak sekali di sekitar kita, dan kita juga sudah tahu mana minuman yang boleh diminum dan mana minuman yang tidak boleh diminum, ya, karena ini sudah sangat umum sekali. Misalnya, minuman yang halal misalnya berbagai jus buah, ya. Selama buah tersebut adalah buah yang halal, maka minuman yang dihasilkan dari buah tersebut juga halal. Kemudian kopi, kemudian air teh, air sirup, susu, air kelapa misalnya, kemudian ada lagi madu, ya, terutama madu, itu juga termasuk minuman yang dihalalkan. Nah, itu adalah contoh-contoh minuman halal. Sudah pasti kalian itu sudah menjumpai dalam kehidupan sehari-hari berbagai minuman-minuman yang dihalalkan, ya. Dan insya Allah di sekitar kita semuanya termasuk minuman yang halal, ya, karena minuman yang haram itu biasanya dilarang oleh pemerintah.
Kemudian manfaat mengkonsumsi minuman halal. Setelah kita mengkonsumsi minuman halal, tentunya kita akan memperoleh dari manfaat dari minuman halal tersebut, diantaranya sehat jasmani dan rohani, memiliki akhlakul karimah, tercermin kepribadian yang jujur, mendapat keberkahan, dan diterima amal ibadahnya. Berikutnya kita pelajari minuman haram. Apa itu minuman haram? Yaitu segala bentuk cairan atau minuman yang dilarang untuk diminum karena akan mendatangkan kerugian dan kita berdosa jika kita tetap meminumnya. Apa saja yang termasuk kriteria minuman haram? Yaitu minuman yang memabukkan, walaupun sedikit, walaupun setetes, tapi kalau minuman tersebut adalah minuman yang memabukkan, maka minuman tersebut diharamkan. Ya, seperti lagu yang dibawakan oleh Haji Rhoma Irama tentang minuman haram, ya. Misalnya dalam lagunya Mira Santika. Segala sesuatu yang memabukkan walaupun setetes itu tetap dilarang. Kemudian kriteria minuman haram yang kedua adalah minuman yang membahayakan tubuh. Artinya mendatangkan kerugian bagi tubuh kita. Misalnya menimbulkan penyakit. Nah, itu termasuk minuman yang haram. Kriteria yang ketiga, minuman tersebut sudah tercampur dengan benda najis. Maka itu juga termasuk minuman yang haram. Dari ketiga kriteria ini, maka kita dilarang untuk meminum minuman tersebut. Minuman haram terutama yang memabukkan itu diterangkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90. Quran surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijzum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Quran surat Al-Maidah ayat 90. Kemudian sabda Rasulullah SAW, hadis riwayat Muslim yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram. Dalam Al-Quran maupun hadis, minuman yang memabukkan hukumnya haram untuk diminum dan termasuk perbuatan setan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa saja contoh minuman haram? Nah, contoh-contoh minuman haram ini mudah-mudahan minuman ini tidak ada di sekitar kita, ya. Artinya jangan sampai kita menyentuhnya walaupun setetes, walaupun sedikit, dan walaupun kita istilahnya coba-coba, itu jangan sampai, ya. Minuman tersebut adalah berbagai jenis anggur yang memabukkan terutama, ya. Kemudian minum-minuman keras, alkohol, dan segala bentuk bir, ya. Ini semua adalah jenis-jenis minuman yang diharamkan. Nauzubillah, kita jangan sampai menyentuhnya, jangan sampai mencobanya, walaupun itu setetes, itu akan tetap mendapat dosa. Dan segala bentuk amal ibadah kita yang sudah kita lakukan, itu akan hilang.
ya. Itu beberapa contoh minuman haram. Kemudian apa akibatnya mengkonsumsi minuman haram? Mengkonsumsi minuman haram itu berakibat sangat merugikan baik bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat maupun bagi negara. Bagi diri sendiri misalnya, yang pertama merusak susunan saraf. Apabila sering mengkonsumsi alkohol ataupun berbagai minuman keras yang lain yang memabukkan, itu susunan sarafnya akan lemah, kemudian akan rusak sehingga mengurangi daya ingat, kemudian perilaku kita juga tidak sewajarnya dan lain sebagainya. Kemudian menimbulkan luka pada hati. Hatinya akan terkikis, kemudian lemah dan akhirnya menimbulkan luka. Bahkan bisa menimbulkan kanker hati. Kemudian mentalnya tidak seimbang. Menjadi pemalas, hidup dalam hayalan, mempunyai sifat tercela, menimbulkan dosa dan menghilangkan kebaikan kita, dan secara otomatis amal kita tidak diterima karena kita masih mengkonsumsi minuman haram. Itu beberapa akibat mengkonsumsi minuman haram bagi diri sendiri. Kemudian akibat mengkonsumsi minuman haram bagi keluarga. Apakah ada dampaknya terhadap keluarga? Tentu saja. Yang pertama, merusak nama baik keluarga, terutama orang tua. Kemudian karena sering merasa kecanduan terhadap minuman haram atau minuman keras, itu akan sering mencuri harta keluarga. Apabila kita meminta uang misalnya terhadap orang tua untuk membeli minuman haram dan orang tua tidak memberikannya, kemudian setan akan menggoda kita, kemudian terpaksa mencuri harta orang tua. Nauzubillah min zalik. Kemudian akibat berikutnya adalah bersikap tidak sopan santun baik terhadap orang tua maupun terhadap orang lain. Kemudian akibat di masyarakat. Tentu saja orang yang selalu meminum minuman keras itu akan mengganggu ketentraman lingkungan sekitar. Kemudian mengganggu ketertiban dan keamanan lingkungan. Menimbulkan kejahatan, ya, entah itu sering berkelahi, kemudian adanya pemerasan, pencurian dan lain sebagainya, dan membahayakan keselamatan karena ketika orang sedang dalam kondisi dikendalikan oleh minuman keras, maka orang tersebut tidak sadarkan diri dan bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar kesadaran. Dan itu sangat membahayakan bagi keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Kemudian akibat bagi negara. Apakah ada dampaknya terhadap negara? Tentu saja ada. Apabila generasi penerus kita sering mengkonsumsi minuman keras, maka rusaklah generasi mendatang. Karena apa? Nasib negara itu ada di tangan generasi mudanya. Apabila generasi mudanya itu sering mengkonsumsi minuman-minuman haram, maka mental mereka akan rusak dan akhirnya tidak bisa melanjutkan cita-cita negara. Kemudian hilangnya rasa cinta tanah air. Misalnya apabila tanah air kita sedang dilanda musibah, itu biasanya ada seperti donasi ataupun sumbangan-sumbangan bagi saudara-saudara kita yang terkena musibah. Akan tetapi terkadang kesempatan-kesempatan seperti itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan mengatasnamakan donasi atau sumbangan untuk bencana alam misalnya, tapi ternyata hasil dari donasi itu atau hasil dari sumbangan-sumbangan tersebut tidak disalurkan kepada yang membutuhkan, akan tetapi justru digunakan untuk hal-hal yang negatif, ya. Maka dari itu kita harus pintar-pintar memilih, kemudian harus pintar-pintar menjaga pergaulan agar kita
terhindar dari pergaulan terhadap orang-orang yang sering meminum minuman keras. Kemudian akibat berikutnya adalah menimbulkan tindak kejahatan. Nah, orang yang sedang dikendalikan oleh minuman keras, artinya tidak sadarkan diri, itu sangat rentan sekali untuk melakukan kejahatan. Maka kita harus berhati-hati. Itu adalah akibat dari mengkonsumsi minuman haram. Sangat berakibat bagi diri sendiri, keluarga, bahkan kepada masyarakat dan negara. Jadi akibatnya bukan hanya terhadap diri sendiri tetapi juga untuk orang lain dan lingkungan sekitarnya. Untuk itu kita harus tahu cara menghindari minuman-minuman haram tersebut. Bagaimana caranya? Yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu jenis-jenis minuman haram. Jadi kita harus bisa memilah mana minuman yang haram dan mana minuman yang boleh diminum atau yang dihalalkan. Apabila kita tahu bahwa minuman tersebut haram, maka jangan berani-berani kita untuk menyentuhnya, untuk mencobanya walaupun setetes atau sedikit. Kemudian cara menghindari yang kedua adalah menjauhi minuman haram dalam bentuk apapun. Kemudian menyadari bahwa minuman haram itu menimbulkan dosa, menghindari pergaulan yang tidak baik. Kita harus bisa memilih-milih teman, mana teman yang baik dan mana yang teman yang akan membawa kita pada perbuatan-perbuatan setan. Kemudian mengisi waktu dengan kegiatan positif. Apabila ada waktu luang, maka isilah dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Kemudian membentengi diri dengan iman, dengan mengikuti pengajian, kemudian bergaul dengan orang-orang yang soleh dan lain sebagainya. Itu beberapa cara untuk menghindari kita dari minuman-minuman haram. Oke, untuk materi kali ini tentang minuman halal dan haram, Ibu rasa cukup sekian. Untuk selengkapnya silahkan baca di LKS. Ibu hanya sampaikan secara umum saja. Untuk tugas hari ini silahkan kerjakan halaman 17 bagian 2, melengkapi pernyataan, dan tugas kelompok halaman 18. Walaupun itu tugas kelompok, akan tetapi karena kondisi kita sekarang adalah pembelajaran jarak jauh, di mana kita belajar di rumah masing-masing, maka tugas tersebut dikerjakan secara mandiri atau individu. Untuk pembelajaran hari ini cukup sekian, kita ucapkan hamdalah bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.